juga yang menanti kami di dalam kekekalan untuk menerima kemuliaan-Mu nanti. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan yang tidak berubah, Allah yang besar, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini, kami juga ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon biar Tuhan buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami, singkapkanlah kebenaran-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biar Tuhan menunjukkan kekayaan dan keindahan dari kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah kami untuk bisa melakukan dan menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami mengalami kuasa dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biar Tuhan berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada paduan suara Asyera ya, yang sudah menyampaikan pujian dengan luar biasa. Kita jadi mengerti bagaimana bangsa Israel waktu itu menarinya seperti apa, begitu ya, sukacita waktu itu dilepaskan. Dan tidak salah namanya paduan suara Asyera, begitu ya, memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan dari Mazmur yang ke-30. Tema kita adalah Kau ubah ratapku jadi tarian. Dan kita bersama-sama akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua. Demikian kita bersaut-sautan. Ayat yang pertama, Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita bersyukur di dalam bulan ini kita bersama-sama merenungkan tema-tema yang berkaitan dengan mazmur. Dalam bulan ini kita didorong untuk boleh memiliki kehidupan yang bermazmur, bernyanyi bagi Tuhan. Dan minggu ini kita mau bersama-sama merenungkan tentang bagaimana Raja Daud di dalam kehidupannya, khususnya di penghujung kehidupannya, dia memiliki pergumulan-pergumulan yang besar, pergumulan-pergumulan yang banyak. Dia memiliki yang dikatakan ratapan atau pergumulan. Dan bagaimana akhirnya di dalam penghujung kehidupannya, Tuhan mengubah ratapan-ratapan itu menjadi tari-tarian. Saudara, mari kita melihat Mazmur 30 ini. Saudara, dalam Mazmur 30 ini,
Konteksnya berbicara sebetulnya tentang Raja Daud di penghujung pemerintahannya. Yaitu kalau kita lihat di tulisan di ayat yang pertama, yaitu di superskripsi, di tulisan di bawah judul yang diberikan LAI di sana, itu adalah nyanyian untuk pentabisan bait suci. Tetapi ketika Raja Daud masih hidup, bait suci itu belum dibangun. Karena yang membangun bait suci itu adalah Raja Salomo. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Tawarik misalnya pasal 22 dan juga 1 Tawarik pasal 28, maka kita akan melihat bahwa Raja Daud banyak sekali mempersiapkan segala sesuatunya supaya Salomo bisa membangun bait Allah dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya emas, perak, segala perkakas dan orang-orang dengan segala kemampuan mereka. Dan salah satunya adalah Mazmur ini. Mazmur ini disiapkan supaya nanti ketika bait suci itu sudah jadi, bait suci Salomo, maka Mazmur ini bisa dibacakan untuk memuji Tuhan dengan kebesarannya. Jadi Mazmur ini bertujuan agar umat Israel ingat bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan kekuatan. Tuhanlah yang membuat segala pembangunan bait suci bisa terlaksana dengan baik. Nah, tapi di dalam kondisi yang demikian, Daud juga bergumul dengan berbagai kelemahan di dalam penghujung kehidupannya. Saudara, mari kita melihat sebenarnya apa saja pergumulan ataupun ratapan yang Daud alami atau Daud hadapi di dalam Mazmur yang ke-30 ini. Saudara, yang pertama, pergumulan atau ratapan Daud itu ada di ayat kedua sampai ayat yang keempat. Di sana Daud bergumul sebenarnya dengan sakit yang sedemikian parah. Kalau di ayat yang kedua, di sana dikatakan ada frasa atau ungkapan-ungkapan, engkau telah menarik aku ke atas. Itu di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga, di sana ada ungkapan, engkau telah menyembuhkan aku. Memberikan satu indikasi sebenarnya Daud itu sedang bergumul dengan sakit penyakit. Alkitab tidak menyebutkan sakit apa yang Daud alami di usia tuanya. Tetapi memang di sana dikatakan tubuh Daud itu menjadi sangat amat dingin. Sehingga bangsa Israel waktu itu harus memilih satu orang perempuan yang masih sangat muda dan cantik waktu itu untuk mendampingi Raja Daud supaya Raja Daud tubuhnya tetap hangat. Nah, Raja Daud di penghujung kehidupannya itu betul-betul bergumul dengan sakit penyakit. Lalu di ayat yang keempat di sana juga ada ungkapan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ini sebetulnya adalah satu ungkapan hiperbolis. Seolah-olah Raja Daud itu sudah betul-betul tidak berdaya. Atau betul-betul merana. Dia merasa tidak ada harapan dengan sakitnya ini. Dia betul-betul merasa tertekan. Betul-betul merasa berat sekali. Sehingga ini adalah satu ungkapan hiperbolis. Nah, bukan berarti betul-betul Raja Daud itu sudah mati, lalu Tuhan menghidupkan kembali. Tidak. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi satu pergumulan Daud yang pertama. Sakit penyakit yang sedemikian parah dan hampir membawa kematian. Mungkin ini mengingatkan kita juga dengan pergumulan kita. Sakit, penyakit, yang kadang-kadang mungkin tidak membawa kematian secara fisik, tetapi kadang-kadang membawa kematian secara harapan. Kadang-kadang kalau kita sedang berada dalam sakit penyakit, seolah-olah iman kita itu seperti iman yang ikut sakit, begitu. Sulit untuk betul-betul langsung percaya lagi kepada Tuhan, seperti ketika tubuh kita masih fit. Seperti ketika waktu kita itu masih sehat. Tetapi kita juga kadang-kadang suka bergumul, sama seperti Raja Daud. Nah, ini adalah pergumulan yang pertama. Pergumulan Daud yang kedua adalah tentang kesombongan. Karena di ayat yang ke-7, di sini dikatakan, dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7 ini kalau kita perhatikan, sebetulnya tidak ada yang salah bagi Daud untuk berkata, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita memperhatikan terjemahannya, misalnya di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, itu menjadi lebih jelas sebetulnya. Misalnya di dalam NIV di sana dikatakan, when I felt secure, I said I will never be shaken.
Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan kesenangan oleh Daud di sini adalah ketika dia merasa aman. Ketika Daud betul-betul merasa aman, dia berkata kepada dirinya, aku tidak akan tergoyahkan. Bahkan kalau dalam ayat 7 di sana dikatakan, tidak akan tergoyahkan untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, rasa aman itu apa maksudnya? Maka di dalam terjemahan ESV di sana menjadi lebih jelas. Karena di sana dikatakan, as for me, I said in my prosperity, I shall never be moved. Di dalam kelimpahanku, ketika aku memiliki segala sesuatu yang banyak, prosperous. Dan Daud berkata, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, apakah kalimat ini familiar di dalam telinga kita, di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang iya ya. Waktu kita berada di tengah pergumulan, mungkin seperti pergumulan yang pertama tadi, waktu sakit penyakit dan berada di dalam kelemahan tubuh, mudah bagi kita untuk berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berada dalam pergumulan yang kedua ini, pergumulan sebetulnya bukan pergumulan yang menempatkan kita dalam keadaan sakit atau lemah, tetapi sebaliknya. Pergumulan yang membawa kita ke puncak kehidupan kita, pergumulan yang memberikan kepada kita keamanan atas segala sesuatu, kestabilan atas segala sesuatu, prosperity. Dan disitulah kadang-kadang banyak orang berkata, aku tidak akan digoyahkan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca bagian ini, kita mungkin teringat dengan kehidupan Daud di dalam 2 Samuel pasal 24, ayat 1-17. Bagaimana Daud di sana itu meminta kepada Yoab. Yoab itu adalah Menko Polkam begitu ya, jenderalnya. Yoab itu adalah tangan kanannya Daud yang memimpin pertempuran. Kalau Yoab sudah turun ke dalam pertempuran, itu pertempuran itu pasti menang. Begitu. Jadi Daud meminta Yoab untuk menghitung seluruh laskar, seluruh orang Israel yang able-bodied, jadi yang memang bisa berperang. Dan penghitungan itu lama, memakan waktu yang lama. Dari Dan sampai Betsheba, itu dari utara sampai selatan, berbulan-bulan. Mereka akhirnya menghitung seluruh orang Israel dan lalu menyampaikan hasilnya kepada Daud. Nah tetapi setelah itu hati Daud berdebar-debar. Karena dia tahu bahwa dia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saudara, uniknya penghitungan itu dilakukan setelah Daud melewati berbagai krisis dalam hidupnya. Krisis apa saja? Misalnya di dalam 2 Samuel kalau kita lihat, jadi kalau penghitungan itu di pasal 24, maka krisis-krisis di dalam kehidupan Daud itu mulai dari pasal 11 sampai pasal 21 itu banyak sekali. Nah yang pertama itu adalah perzinahan dengan Betsheba. Nah uniknya terjadinya perzinahan dengan Betsheba itu bukan ketika Daud itu sedang diancam misalnya, atau Daud itu sedang berada di tengah-tengah pergumulan yang besar misalnya. Tidak. Alkitab justru mengatakan Daud sedang jalan-jalan di atas soto rumah. Di soto rumah waktu itu. Jadi itu sedang, apa itu ya disebutnya ya? Santai. Begitu. Tapi Alkitab juga menyebutkan pada masa itu adalah masa perang. Di mana sebetulnya harusnya raja memimpin peperangan. Tetapi karena Yoab itu betul-betul bisa diandalkan, Daud itu merasa tenang, merasa aman. Justru di dalam kondisi seperti itulah dia jatuh di tengah krisis. Bukan ketika Daud itu sedang berada di padang pasir, dikejar-kejar oleh Saul dari satu goa ke goa yang lain. Dia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi justru ketika Daud tidak sedang dikejar-kejar, ketika Daud sedang merasa aman, ketika Daud sedang punya segala sesuatunya, disitulah Daud ditembak dan langsung jatuh oleh iblis. Satu perempuan saja dan langsung membuat Daud jatuh. Betsheba. Satu dosa ditutup oleh dosa yang lain. Satu kebohongan ditutup oleh kebohongan yang lain. Bukan hanya perzinahan dengan Betsheba, tetapi juga pembunuhan Uria. Ini suami dari Betsheba, jadi sudah
minta sebegitu rupa supaya suaminya ini bisa akhirnya pulang ke rumah, tidur dengan Betsheba. Jadi kalau nanti Betsheba hamil begitu, maka ini adalah sudah biasa karena suaminya memang tidur dengan Betsheba. Tetapi Uria ini adalah seorang yang baik hati. Dia takut akan Tuhan. Dia tahu itu masa perang. Dia sedang berada di tengah-tengah peperangan. Dia tidak mau main-main dengan tanggung jawab itu. Tidak bisa. Jadi dia tidur tidak di rumahnya. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya Daud karena rencananya itu tidak bisa berjalan dengan baik, dia memberikan pesan. Dan pesan itu uniknya dibawa oleh Uria sendiri, diberikan kepada Yoab, dan itu adalah surat kematian Uria. Yaitu untuk menempatkan dia pada barisan terdepan, dan ketika menerima atau melawan musuh yang kuat, cepat-cepat tarik pasukanmu. Begitu kira-kira, kata Raja Daud. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya Uria mati terbunuh. Pastikan dia mati terbunuh. Sudah seorang raja yang sedang berada di dalam keamanan, seorang raja yang sedang berada dalam puncak kesuksesan dan kekuatan, bisa menjadi begitu takut oleh karena dosanya, dan dia menutup dengan dosa yang lain. Maka Nathan datang dan menegur Raja Daud dengan sangat tajam. Maka Nathan mengatakan, pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu, dan darah akan tertumpah. Tapi sebelum ada pertumpahan darah, anaknya sendiri, Amnon dan Tamar. Oleh karena Daud itu melakukan perzinahan secara sembunyi-sembunyi, maka Tuhan mengatakan, Tuhan akan mempermalukan secara terbuka dan terang-terangan. Amnon adalah anak Daud, Tamar juga adalah anak Daud. Dan mereka melakukan insest. Bapak ibu saudara, di dalam keluarga, kalau kita menjadi kepala keluarga, apalagi kita kepala keluarga mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat, misalnya di dalam satu komunitas tertentu, atau di dalam satu perusahaan tertentu, dan orang-orang kenal dengan keluarga kita. Lalu tiba-tiba mereka mendengar bahwa anak kita melakukan insest. Saudara, bagaimana perasaan kita? Pasti hancur. Pasti malu. Pasti betul-betul merasa gagal dan terpuruk. Saya membayangkan itu yang dirasakan oleh Daud. Tetapi tidak selesai sampai di situ. Absalom, anaknya yang lain, marah kepada Amnon. Oleh karena Amnon sudah mencemari Tamar. Maka Absalom membunuh Amnon. Anak yang satu melakukan insest dengan anak yang lain. Tidak selesai melakukan insest, setelah itu anak yang lain membunuh anaknya yang lain. Saudara, inilah rumah tangga Daud setelah dia jatuh di dalam dosa dengan Betsheba. Dan tidak sampai di situ, Absalom anaknya itu menjadi betul-betul marah, menjadi betul-betul ambisius, dan menghimpun kekuatan untuk melakukan kudeta dan menggulingkan Daud. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di penghujung dari narasi 2 Samuel itu, maka kita melihat betul-betul Daud itu banyak sekali pergumulan. Dan ada pemberontakan-pemberontakan yang lain, melawan Filistin dan lain sebagainya. Nah tetapi, ketika kita memasuki pasal yang ke-24, semua hal itu sudah berlalu. Insest itu sudah lewat. Anak membunuh anak, kisah itu juga sudah lewat. Lalu kudeta Absalom juga sudah bisa ditanggulangi dengan baik. Pemberontakan-pemberontakan juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan semuanya itu sudah tenang dan aman. Maka di pasal yang ke-24 itu Daud memerintahkan sekarang sensus. Sensus, coba hitung berapa kekuatan kita. Kalau saya terjemahkan kalimat itu kira-kira, coba hitung berapa kekuatan kita yang membuat kita akan terus-menerus merasa aman, tenang, dan tetap memegang kendali. Sebab semua krisis ini kita bisa selesaikan oleh karena kekuatan kita sendiri. Saudara, ini yang Daud rasakan. Saudara, ini yang menjadi sebab kenapa Daud akhirnya jatuh ke dalam kesombongan. Daud merasa perlu untuk memastikan keamanan diri. Dan menegaskan dirinya bahwa ini adalah hasil kerja kerasnya. Saudara, apakah salah kalau Daud merasa bahwa ini adalah hasil kerja kerasnya? Sebenarnya tidak juga. Karena memang Daud betul-betul bekerja keras. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh, berperang, mengatur strategi dengan baik.
Yang menjadi masalah adalah ketika dia menempatkan hasil dari kerja kerasnya itu segala-galanya. Segala-galanya melampaui keberadaan Tuhan di sana. Melampaui kuat kuasa Tuhan. Dan dia berkata kepada dirinya, aku tidak akan goyah. Dan itulah sebabnya di ayat yang ke-8 di sana Daud teringat bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya dari Daud. Saudara, ini adalah pergumulan yang kedua. Saudara, pergumulan yang ketiga bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya kesombongan, tetapi di ayat-ayat di bagian bawahnya, khususnya di ayat yang ke-10, di sana dikatakan Daud itu bergumul dengan pengalaman-pengalaman yang membawa dia hampir kepada kematian. Di ayat yang ke-10 di sana dikatakan darahku tertumpah, turun ke dalam lubang kubur. Lalu di sana dikatakan debu. Ini adalah satu ungkapan atau istilah yang biasanya digunakan kalau orang mau dimakamkan, gitu ya. Bila debu kembali kepada debu dan roh kembali kepada pemiliknya. Daud betul-betul mengungkapkan ini adalah satu pengalaman yang membawa dia hampir kepada kematian dan dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan meluputkannya. Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-10 ini, maka kita mengingat kudeta dari Absalom. Saudara, salah satu pergumulan yang besar di dalam 2 Samuel pasal 15, itu adalah kalau Daud melihat anaknya sendiri, yaitu Absalom, itu marah kepada dia. Bukan hanya marah, tetapi juga menghimpun kekuatan untuk kudeta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat anak kita tidak dengar apa yang kita katakan, kadang-kadang hati kita sedih. Anak tidak taat begitu ya. Udah diberitahu begitu. Kalau masih kecil kadang-kadang kita disiplin dia. Ya, dikasih disiplin, diberdiri di pojok, atau negative reinforcement kita tahan misalnya hadiahnya, atau kadang-kadang disentil begitu ya. Kita marahi dia. Udah makin remaja, kadang-kadang kita marahin dia, dia balik marahin kita begitu. Kita tegur dia jawab begitu. Tapi makin besar, makin dewasa, kalau misalnya anak itu udah punya kekuasaan, dia sudah punya rumah tangga sendiri, anak sudah makin mapan. Tapi sampai pada satu titik di mana anak kita akhirnya betul-betul tidak mau mengakui dan menghormati kita lagi. Saudara, sebagai orang tua itu adalah betul-betul kesedihan yang dalam. Dan itu kesedihan Daud. Dan bukan hanya tidak menghormati Daud, tetapi betul-betul Absalom itu memburu, ingin membunuh Daud. Bahkan firman Tuhan mengatakan Daud itu harus pergi meninggalkan Yerusalem. Dia harus pergi meninggalkan tahta dan kerajaannya. Sebab jika tidak, dia akan dibunuh. Dan di dalam narasi, di sana narator mengatakan Daud itu mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung. Berselubung itu oleh karena Daud harus disguise himself. Dia harus bersembunyi supaya tidak kelihatan raja lari begitu. Sebab kalau tidak mungkin ada pemanah yang akan membunuh dia, ada orang yang akan menahan dia. Daud harus kepalanya berselubung. Dia berjalan dengan tidak berkasut, artinya dia terburu-buru. Dia tidak pakai sendal. Dia tidak pakai kasut yang biasa dipakai oleh raja, kasut kebesarannya. Dia ciaka. Dia betul-betul jalan buru-buru, berjalan di atas debu. Dan juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Mereka berduka, mereka mendaki sambil menangis. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ratapan-ratapan Daud. Mungkin ratapan-ratapan ini memiliki kemiripan-kemiripan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang teringat dengan anggota keluarga yang dulu begitu dekat dengan kita, tetapi akhirnya saat ini atau belakangan-belakangan ini kok menjadi kurang harmonis. Seperti Daud dengan Absalom. Kok menjadi seperti musuh. Kok menjadi sulit sekali diajak bicara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang sama dengan apa yang Daud alami. Tapi kita mau lihat bagaimana Tuhan mengubah ratapan-ratapan Daud ini menjadi tari-tarian. Bagaimana Daud akhirnya bisa melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Saudara, apa rahasianya di dalam kehidupan Daud? Saudara, yang pertama, yang menjadi sukacita Daud ketika dia bergumul di tengah-tengah rasa sakitnya,
Ketika dia bergumul dengan kesombongannya dan dia bergumul dengan pengalaman-pengalaman yang hampir membawa kematian, maka Daud mengingat yang pertama, yaitu di dalam sakit dan kesulitan, Tuhan adalah sumber harapan. Saudara, di ayat yang ketiga dan di ayat yang ke-11 di sana dikatakan Tuhan adalah tempat Daud berseru minta tolong. Ketika Daud berada di dalam sakit dan di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, Daud berseru, berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong. Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan juga memberikan kesembuhan. Bapak Ibu, sampai di sini saya ingin kita berhenti sejenak. Karena memang menyenangkan sekali jika kita membaca ayat atau mendengar khotbah yang menjanjikan bahwa Tuhan itu memberikan kesembuhan. Dan memang di ayat 3 di sana dikatakan engkau mendengar, engkau menolong, engkau menyembuhkan aku. Begitu kata Daud. Tetapi banyak kali di dalam kehidupan kita, ada saat di mana Allah memang mendengar seru doa kita. Tapi dia tidak menyembuhkan kita. Ada saat di mana Allah mendengar seru doa kita, tetapi dia memberikan jalan keluar berbeda dari apa yang kita harapkan. Dan kita merasa betul-betul, sebetulnya ini Allah yang betul-betul bisa diandalkan atau tidak? Apakah dia betul-betul Allah yang dalam tanda kutip aman? Ketika kita berseru dan meminta pertolongan kepadanya. Atau jangan-jangan dia Tuhan yang bertindak seturut semaunya. Tapi Ibu Saudara, memang Tuhan tidak selalu menjanjikan kesembuhan kepada setiap anaknya. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan. Yang Tuhan janjikan adalah harapan. Bahwa di dalam Tuhan, harapan itu tidak pernah hilang. Bapak Ibu Saudara, saya jadi teringat kalau kita mengaitkan poin sakit dan kesulitan ini, itu seperti lembah kekelaman yang minggu lalu kita sama-sama dengar khotbah dari Pendeta Theo. Sakit dan pergumulan dan kesulitan itu seperti lembah kekelaman. Kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Tetapi pemazmur di sana mengatakan bahwa di dalam lembah kekelaman itu aku tidak takut bahaya. Itu adalah seru doa Daud. Itu adalah ungkapan nyanyian iman dia. Kenapa dia bisa yakin bahwa di dalam lembah kekelaman itu dia tidak takut bahaya? Sebab Daud menemukan kata kuncinya, yaitu gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebagai seorang gembala, Daud itu tahu betul bahwa gembala Palestina itu biasanya memang kalau mereka menggembalakan kambing domba, mereka membawa dua benda. Yaitu yang pertama itu adalah gada, yang kedua tongkat. Gada itu bentuknya bukan seperti ada kayu yang seperti itu, lalu ada satu yang bulat yang besar seperti gambaran gada pada zaman sekarang. Tapi kalau di dalam kebudayaan Palestina, gada itu adalah seperti club gitu ya, seperti tongkat pemukul kasti begitu. Tapi agak panjang dan agak besar. Nah, tujuannya itu adalah untuk memukul serigala-serigala yang nakal. Jadi kalau ada serigala-serigala yang mau mengganggu atau menerkam, maka gembala itu siap dengan gadanya dipentung langsung serigalanya. Maka yang kedua ini adalah tongkat. Nah, menarik kalau tongkat gembala itu adalah bentuknya itu tidak pernah cuma lurus, tetapi ujungnya itu melengkung kalau tongkat gembala di Palestina. Ujungnya melengkung dan biasanya tongkatnya lebih tinggi dari tubuh si begembala. Jadi agak tinggi seperti itu. Tujuannya kalau biasanya ada anak domba, biasanya anak domba itu agak bandel. Kalau domba rada besaran sedikit, rada gemuk, biasanya udah punya pengalaman. Misalnya digigit kakinya begitu ya. Oh, dia udah tahu kalau ke situ ntar digigit. Nah, dia nurut begitu. Tapi kalau yang masih kecil biasanya rada nakal. Dia lompat ke kiri ke kanan, lama-lama jadi jauh dari mama papanya begitu. Mama papa domba maksudnya. Dia jadi jauh, dia terus makin lama makin jauh. Dia main begitu, tiba-tiba dia jatuh. Nah, pas dia jatuh, ketemu sama serigala. Serigalanya hai begitu ke dia ya. Langsung makan malam. Nah, sebelum dia jatuh dan ketemu dengan serigala, biasanya si gembala itu akan mengambil tongkatnya
dan langsung menggunakan ujung yang melengkung itu untuk menarik lehernya, leher si anak domba itu. Set, ditarik lagi, atau kalau jatuh biasanya diangkat pakai bagian yang melengkung itu. Artinya di situ Daud itu tahu bahwa betul-betul Tuhan itu, dia sekalipun dia berada di dalam bayang-bayang maut, di dalam lembah kekelaman, dia merasa aman. Dia merasa tenang. Itulah sebabnya karena ada gada dan tongkat Tuhan. Tuhan gembala yang baik. Itulah sebabnya dia bisa berkata, aku terhibur. Engkau menghibur aku. Maksudnya Tuhan memberi dia rasa aman. Comforted. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah janji iman. Ini adalah satu ungkapan celebration. Itulah sebabnya dikatakan di ayat berikutnya, bahkan di sana Tuhan bisa menghidangkan jamuan atau makan di hadapan musuh. Mengapa bisa begitu? Kata kuncinya adalah karena Daud betul-betul merasa aman. Bahkan ketika musuh di hadapan mata itu terlihat, Daud bisa makan dengan tenang. Saudara, itu adalah satu ungkapan iman. Satu ungkapan betul-betul karena Tuhan itu adalah sumber harapan. Saudara, apa yang menjadi sukacita Daud yang kedua? Sukacita Daud yang kedua adalah di dalam kesuksesan Tuhan adalah sumber berkat. Di sana di ayat yang ke-8 dikatakan bagian yang B, ayat yang ke-8, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Daud menyadari bahwa kunci atau sumber yang membuat Daud itu sukses bukan semata-mata kerja kerasnya, tetapi itu adalah perkenanan Tuhan. Oleh karena Engkau berkenan, Daud katakan, Tuhan menempatkan dia di atas gunung yang kokoh. Tuhan membuat dia betul-betul stabil. Tuhan membuat dia betul-betul kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika kita berada dalam sakit, penyakit, dan kesulitan, kita tetap bisa berharap kepada Tuhan? Kita tidak kehilangan harapan. Apakah kita ketika berada dalam kesuksesan, ketika kita punya segala sesuatunya dan stabil, masihkah kita ingat bahwa sungguh semuanya ini adalah berkat dari Tuhan? Saudara, saya ingin menutup khotbah pada pagi hari ini dengan satu kisah seekor katak. Saudara, seekor katak atau seekor kodok begitu ya. Kodok ini adalah bullfrog. Bullfrog itu adalah kodok yang besar. Kodok yang memang punya tubuh yang besar sekali. Dan dia ini sangat bangga dengan dirinya. Dan kalau dia itu bangga, dia biasanya menggelembungkan bagian udara ya yang ada di lehernya. Dan setiap kali dia ketemu dengan kodok-kodok betina, begitu kan ya. Karena biasa ya laki-laki ketemu yang wanita, kodok jantan ketemu kodok betina. Lalu si kodok jantan ini akan langsung begitu ya. Nah, terus betinanya itu melirik-melirik kayak begitu. Jadi ketemu yang satu dia dia membesar. Ketemu yang kedua dia membesar. Lalu dia ketemu sekarang sama kodok jantan yang lain. Dia nggak mau kalah. Waktu dia lihat kodok jantan yang lain, dia lihat, wah itu mah cempreng begitu ya. Maksudnya cempreng itu badannya itu apa itu namanya? Nggak ada ototnya begitu ya. Lurus aja kayak papan gilesan zaman dulu begitu. Lalu dia langsung begitu dia besar. Nah, dia jalan-jalan keluar, dia ketemu dengan tikus. Tikus ini rada besar sedikit memang badannya. Tapi dia lihat, dia tidak mau kalah. Dia sudah pasti lebih besar dari tikus. Maka dia langsung lagi ya, dia besar begitu. Dia besar lagi, lalu dia sudah tahan nafas, dia lihat, wah dia lebih besar dari tikus. Oh, dia jalan-jalan keluar dengan bangga sekali, dengan senang sekali. Dia ketemu dengan induk ayam. Induk ayam itu sedang main-main dengan anak-anak mereka. Lalu dia melihat induk ayam besar juga ya. Tapi dia berkata dalam hati, enggak, aku adalah bullfrog. Aku lebih besar daripada si induk ayam. Maka dia langsung menarik nafas. Begitu ya. Langsung besar sekali. Betul, dia bisa lebih besar daripada induk ayam. Udah ngap-ngap dia begitu ya. Lalu dia jalan. Dia dengan senang sekali, dia sukacita sekali, dia bangga. Dan kali ini dia ketemu dengan kerbau.
Wah, dia lihat kerbau besar juga ya. Tapi dalam hati dia berpikir, dia bertekad, enggak. Kerbau memang besar, tetapi kerbau adalah kerbau dan saya adalah katak. Ya, dia lupa maksudnya apa itu kalimat itu ya. Tapi dia bilang, saya katak, maksudnya adalah saya lebih besar daripada kerbau. Maka dia, betul dia tahan napas terus sampai dia mau lebih besar daripada si kerbau. Begitu dia tarik terus, meledak. Dah, begitu ya. Dan dia mati. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita seperti si katak itu. Kita membandingkan diri dengan orang lain, kita merasa saya lebih baik dari dia. Saya harus lebih baik dari dia. Agak-agak kiasu sedikit kodoknya, begitu ya. Si bullfrog begitu. Saya pasti lebih baik dari dia. Ketemu lagi dengan yang lebih, saya lebih baik lagi dari dia. Ketemu lagi, saya lebih baik dari dia. Sampai akhirnya betul-betul, akhirnya berantakan semuanya. Akhirnya betul-betul lupa diri. Akhirnya betul-betul hancur kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita. Untuk ingat bahwa di dalam kesuksesan sebetulnya semua itu datangnya dari Tuhan. Tidak masalah kita betul-betul berusaha yang terbaik dalam hidup kita, malah itu baik. Tetapi ketika kita tidak puas terus di dalam hidup kita dan akhirnya terus-menerus melupakan Tuhan, itu yang menjadi masalah yang terbesar. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan mendorong kita untuk boleh terus bernyanyi, bersukacita bahkan di tengah-tengah pergumulan kita. Dan jika itu yang menjadi tekad kita, mari kita bersama-sama mengucapkan tekad ini di hadapan Tuhan. Mazmur 30 ayat 12 sampai 13 kita membaca bersama. Aku yang merata telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Paduan suara Pasutri akan menghantar kita dalam satu pujian joyful untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.